Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Monsters University. Ini adalah sebuah film komedi animasi komputer 3 dimensi Amerika Serikat yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures tahun 2013. Disutradarai oleh Dan Scanlon, diproduseri oleh Corey Ray, serta mendapatkan rating 7,3 dari 10 versi IMDb. Nah, Monster University berlatar jauh sebelum Sally dan Mike bekerja di Monster Inc. Di film ini juga kita akan diperlihatkan bagaimana sih awal dari pertemuan mereka berdua dan akan selucu apa tingkah mereka. Oke deh, kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di pagi yang cerah ini, semua anak monster pergi berpasangan untuk melakukan study tour ke perusahaan Monster Inc. Mike Wazowski adalah salah satu anak monster di sana. Tempat pertama yang mereka datangi adalah tempat menakut-nakuti. Di sanalah para monster terpilih yang mendapat julukan Scarer mengumpulkan energi yang berasal dari teriakan anak-anak untuk menghidupi kota monster. Salah satu Scarer yang bernama Frank mempromosikan Monster University adalah sekolah pembuat takut terhebat. Karena badannya yang kecil, Mike menjadi monster terbelakang di antara monster lainnya. Bahkan mereka tidak percaya nih kalau Mike akan menjadi monster pembuat takut. Oleh karena itu pun, ia memberanikan diri menyelinap masuk ke dalam pintu untuk melihat secara langsung monster pembuat takut melakukan tugasnya. Mike tersenyum lebar. Dari sinilah ia memutuskan masuk ke Monster University untuk menjadi monster pembuat takut. Bertahun-tahun berlalu, kisah petualangan Mike berawal dari sini. Setelah turun dari bis, Mike membuat langkah pertamanya memasuki Monster University. Ia masih terus menggunakan topi yang diberikan Frank kepadanya. Dengan tersenyum, Mike terus berjalan mengitari kampus, mendaftar, dan resmi menjadi mahasiswa jurusan menakut-nakuti. Mike mengikuti semua prosedur dengan mengikuti orientasi bersama mahasiswa baru. Dari semua klub yang tersedia, Mike mengajukan dirinya untuk masuk ke klub pertandingan menakut-nakuti. Di klub itu, Mike ingin membuktikan bahwa ia juga bisa menjadi monster pembuat takut. Kemudian Mike mendapatkan teman sekamar yang sejurusan dengannya. Dan ini adalah pertemuan pertama Mike dengan Randall. Wah, ternyata mereka teman sekamar ya dulunya. Mike juga memberitahu ke Randall bahwa ia memiliki tujuannya untuk menjadi monster menakut-nakuti terbaik yang pernah ada. Sebab itu adalah tujuan seumur hidup Mike. Hari pertama para mahasiswa baru tiba. Dean Hascrabble, seorang legenda dengan sejarah menakut-nakutinya, datang melihat para monster yang bergabung di dalam programnya. Rupanya dia adalah pencetus program menakut-nakuti. Dean menjelaskan bahwa di akhir semester akan diadakan ujian akhir menakut-nakuti. Bagi mahasiswa yang gagal di tes tersebut, konsekuensinya adalah keluar dari programnya. Program itu juga menjadikan pertemuan Mike dan Sally. Mereka ada di satu program yang sama. Waktu sampai semester berakhir hanya 4 bulan. Jika Mike gagal, ia akan keluar dari program tersebut. Oleh karena itu pula, ia memutuskan untuk memfokuskan dirinya. Secara tiba-tiba, Sally masuk ke dalam kamarnya mengejar seekor babi. Ia memberitahu Mike bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk bisa masuk ke dalam klub Roar, sebuah klub terkeren di kampus. Nah, babi itu berlari keluar dengan membawa topi Mike. Sontak mereka berdua segera mengejar babi. Kemudian dengan kepintarannya, Mike berhasil menangkap babi itu. Tapi sayangnya yang diakui menangkap babi malah Sally. Jadi dia langsung direkrut deh oleh klub Roar. Karena fisiknya yang tidak terlihat menakutkan, Mike malah terus diejek oleh mereka semua. Dan dari situ tekad Mike semakin kuat. Ia akan membuktikan bahwa menakutkan dirinya kepada mereka semua. Mike dan Sally sangat berbanding jauh berbeda. Mike tidak pernah menyia-nyiakan waktunya buat terus belajar tanpa mengenal waktu maupun tempat.
Di sisi lain, kerjaan Sally cuma bermain karena ia merasa percaya dengan penampilan menakutkannya. Usaha Mike membuahkan hasil. Ia menjadi lebih pintar dari Sally. Hasil penentuan pun telah tiba. Untuk jaga-jaga takut Sally kalah dari Mike, Johnny si ketua klub Roar mengancam Sally agar dia tidak kalah dari Mike. Dean ada di sana menyaksikan simulasi program menakut-nakuti. Setiap robot simulasi memiliki kriteria ketakutannya masing-masing. Terus di sini Sally terlihat takut kalah dari Mike. Berbeda dengannya karena wujudnya yang tidak meyakinkan, Mike harus belajar dengan keras untuk masuk dan mengikuti program menakut-nakuti. Hingga adu mulut pun tidak terelakkan. Aksi caper mereka membuat Sally menyenggol lambang kebanggaan Dean. Dengan kesal, Dean pun turun untuk memberi tes langsung kepada mereka berdua menggunakan kelemahan yang dimiliki Mike dan Sally sendiri. Hal itu pun membuat mereka tidak lolos dalam ujian tes dan dikeluarkan dari program menakut-nakuti. Semenjak itu, Sally dan Mike masuk ke program pembuat kaleng pengumpul rasa takut. Terus Sally juga terus menyalahkan Mike karena kegagalannya. Mike merasa semua impian kecilnya menjadi monster yang ditakuti gagal. Tapi hal itu masih belum berakhir karena masih ada kesempatan untuknya, yaitu mengikuti pertandingan menakut-nakuti. Nah, pertandingan ini adalah sebuah acara tahunan yang bisa diikuti oleh semua klub. Dean juga sebagai pencetus acara tersebut. Nah, pemenang dari pertandingan itu akan menjadi monster paling menakutkan di seluruh kampus. Mike mengajukan dirinya bersama klub Usma Kappa untuk mengikuti pertandingan. Namun semua monster termasuk Dean masih meremehkan mereka. Oleh karena itu pun Mike mengajukan sebuah taruhan. Jika ia menang, seluruh timnya akan bisa masuk ke program menakut-nakuti. Tapi jika Mike kalah, Mike akan dikeluarkan dari Monster University. Nah, sayangnya masih ada satu masalah lagi, yang mana mereka kekurangan personil. Melihat hal tersebut, akhirnya Sally juga masuk ke dalam tim Usma Kappa. Kami perkenalkan dulu ke kalian. Ini adalah Don Carlton sebagai presiden klub Usma Kappa, Terry, Art dari jurusan seni filsafat, dan Squishy. By the way, mereka nggak ada yang punya pengalaman menjadi monster menakut-nakuti. Bentuk mereka aja pada imut-imut gitu. Akan tetapi nih, Mike yakin dengan dia menjadi kapten untuk membimbing mereka akan berhasil membuat sejarah baru. Malam ini menjadi pertandingan pertama. Tim yang berpartisipasi di antara lain ada Jaws Tetachi, Python Nu Kappa, Slugma Kappa, Roar Omega Roar, Eta Hisis, dan pastinya Usma Kappa. Nah, mereka semua akan melewati kumpulan bulu babi yang sudah disebar dalam sebuah ruangan. Jika tersentuh, mereka akan langsung membengkak. Dan tim yang terakhir sampai akan dieliminasi. Gak pakai lama, pertandingan pun dimulai. Roar menjadi tim yang pertama sampai, kemudian disusul oleh Sally dan Mike. Mereka kira mereka udah menang nih, tapi peraturannya adalah mereka berhasil finish ketika semua anggota tim mereka sampai bersama-sama. Dan sayangnya sisa anggota Usma Kappa aja yang menjadi tim terakhir yang sampai. Beruntungnya nih, itu bukan menjadi hal terakhir untuk tim mereka. Rupanya tim Jaws Tetachi didiskualifikasi dari pertandingan karena menggunakan gel anti racun. Nah, semenjak saat itu, mereka akan memenangkan pertandingan dengan bersama-sama. Awalnya, Sally mengajak Mike untuk berbuat curang dengan mengganti tim mereka. Tapi Mike tentu gak mau ngelakuin hal kayak begitu. Sebagai seorang kapten, Mike akan melakukan apa saja dalam melatih timnya. Pertandingan mereka selanjutnya adalah mengendap-endap untuk mendapatkan bendera. Jika salah satu dari mereka tertangkap karena berisik, maka nasib tim mereka juga akan dikeluarkan. Beberapa tim sudah mendapatkan bendera, tersisa tinggal Usma Kappa dan Slugma Kappa. Pergerakan mereka yang lambat banget bikin Sally sebel. Kami juga yang ngerasainnya jadi sebel sendiri. Oleh karena itu pun ia memutuskan untuk berlari mengambil bendera itu sendirian. Kemudian membuat suara yang sangat keras.
Tanpa direncanakan, tim mereka segera membuat kericuhan di berbagai tempat. Tapi yang bikin mengejutkan, Squishy berhasil mendapatkan bendera. Sedangkan Slugma Kappa dilempar keluar dan Usma Kappa masuk ke pertandingan selanjutnya. Wah, keren juga ya, kirain cupu, ternyata suhu juga nih. Keberhasilan Usma Kappa membuat mereka diundang ke pesta para monster. Dan Mike merasa kalau mereka sudah dianggap oleh monster lain. Roar Omega Roar menyambut semua tim di markas mereka, termasuk Usma Kappa. Tapi di situ mereka malah dipermalukan. Bukan cuma pas pesta aja mereka dipermalukan, poster mereka semua juga ditempel memenuhi setiap sisi kampus. Johnny meremehkan tim Usma. Ia menganggap kalau mereka semua nggak bakal bisa jadi monster yang menakutkan, karena perawakan mereka juga nggak ada tuh yang mendukung buat ditakut-takutin. Mike sudah sangat lelah diremehkan. Ia pun mengajak timnya menuju ke perusahaan monster untuk melakukan penelitian secara ilegal di sana. Dengan mengendap-endap, tim Usma menyaksikan secara langsung para monster melakukan tugas mereka untuk mengumpulkan jeritan ketakutan anak-anak. Tapi sayangnya aksi mereka pun diketahui oleh semua penjaga. Nah, akibat study tour ilegal semalam, hal itu membangkitkan semangat mereka semua. Pelatihan kembali dimulai, dipimpin oleh Mike. Berbagai pelatihan ia berikan, mulai dari yang berat sampai ke dasar. Pertandingan selanjutnya berlangsung, semua tim harus menghindari manusia remaja dan menakuti anak-anak. Roar keluar sebagai pemenang pertama lagi, selanjutnya segera disusul oleh Usma Kappa. Kemudian Eta His di peringkat ketiga. Dalam kurun beberapa hari, pertandingan selanjutnya dimulai, yaitu pertandingan petak umpet. Roar kembali menjadi yang pertama, akan tetapi di belakang mereka masih ada Usma Kappa, yang tersisa tinggal 2 tim saat ini. So far, Mike berhasil melatih timnya menuju ke Grand Final. Ia benar-benar menampar keras perkataan buruk Dean yang meremehkan mereka. Pertandingan final akan dilakukan dengan menggunakan mesin simulator di depan semua monster. Pertandingan itu akan membuktikan siapa yang terbaik. Akan tetapi, Dean juga memastikan ke Sally bahwa Mike sama sekali tidak menakutkan untuk melakukan pertandingan final mereka. Dan karena omongannya Dean, Sally menjadi ragu dengan perawakan Mike. Sally memastikan kemampuan Mike dalam menakut-nakuti, tapi sama aja, teriakannya nggak bisa bikin takut. Pertandingan berlangsung malam ini. Usma Kappa sepakat karena Mike yang memulai semuanya, jadi dialah yang pantas untuk mengakhirinya. So, Mike akan menjadi yang terakhir melakukan simulasi menakut-nakuti. Carlton melawan Bruiser mengawali pertandingan. Kemudian Sally berhasil menyamakan kedudukan. Nah, dari kekalahan inilah yang membuat Randall mulai membenci Sally sampai di film pertamanya. Dan yang terakhir, Mike melawan Johnny. Ternyata Mike berhasil memecahkan rekor dengan mengalahkan Roar secara telak. Teriakan kemenangan dari semua monster pun untuk Usma Kappa. Dan Dean menyaksikan semuanya. Angkat piala. Mike masih tidak percaya dengan keberhasilannya. Namun gak lama kemudian ia mengetahui sebuah kebenaran bahwa pengaturan tingkat menakut-nakutinya ada di level terendah. Dan Sally lah yang melakukan hal tersebut. Rupanya Sally masih beranggapan bahwa Mike sama sekali tidak menakutkan. Oleh karena itu pun ia mengubah levelnya menjadi rendah.
Sally beralasan hal itu ia lakukan juga untuk menyelamatkan tim Uzuma Kappa. Untuk membuktikan hal tersebut, Mike memastikan apakah dia benar-benar menakutkan atau memang seperti yang dikatakan Sally. Lalu dengan nekat, ia memasuki ruang laboratorium pembuatan pintu bersamaan dengan Sally yang mengadukan kecurangannya sendiri kepada Dean. Rupanya benar apa kata Sally, ditambah pintu yang dimasuki Mike adalah pintu rumah tempat penampungan anak-anak. Wah, salah masuk kamar ini Mike. Dean segera menindak tegas dengan menyegel pintu. Namun untuk menyelamatkan Mike, Uzuma Kappa tidak tinggal diam. Don membuat pengalihan, sedangkan Sally memaksa masuk melewati pintu. Naasnya, ia juga dikejar oleh beberapa polisi manusia di sana. Sally menemukan Mike sedang merenungkan nasibnya yang tidak ditakuti oleh siapapun. Sally meminta maaf dan berkata kalau mereka berdua adalah kepribadian yang berbeda. Mike sangat pintar melakukan apapun selain menakut-nakuti, membuat ia berusaha keras untuk mencapai tujuan menjadi monster yang menakutkan. Sedangkan Sally karena ia terlahir menyeramkan, jadi nggak terlalu sulit baginya menakuti siapapun. Tapi yang jadi masalah, Sally tidak sepintar Mike dalam melakukan hal yang lain. Dan dapat disimpulkan kalau kelebihan mereka bisa menutupi setiap kekurangan yang masing-masing mereka miliki. Keberadaan mereka mulai diketahui, mereka pun kabur dan kembali ke dalam rumah penampungan. Di sisi lain, Dean mematikan pintu keluar mereka sambil menunggu CDA datang dan mengusir para monster lain dari laboratorium. Karena bingung mau gimana, secara mendadak Mike memiliki sebuah ide gila. Ia berencana membiarkan polisi untuk mendatangi mereka, kemudian membuat mereka ketakutan agar teriakan mereka bisa mengisi energi untuk membuka pintu keluar dari sana. Meski hal itu mustahil untuk para monster, tapi dengan rencana yang dimiliki Mike, Sally pun percaya kepadanya. Semua tahap menakut-nakuti dilakukan Sally sesuai dengan arahan Mike. Berhasil, pintu keluar mereka mendapatkan energi. Begitupun dengan seluruh botol energi kosong dalam laboratorium yang tiba-tiba terisi penuh. Bahkan gak ada tuh yang mampu menampung energi ketakutan itu. Mereka berdua membuat sejarah dan menjadi legenda baru untuk Monster University. Dean menjadi saksi nyata di tempat itu. Dia juga sempat shock, tapi ia tutup mulut untuk tidak mengumbar semua. Justru Mike dan Sally malah disalahkan atas kejadian tersebut. Mereka juga diusir dari kampus karena perbuatannya. Berbeda dengan tim Uzuma Kappa, mereka semua kembali diterima menjadi mahasiswa program menakut-nakuti. Saat Mike hendak pergi, Sally mengejar dan menahannya. Begitupun dengan Dan, ia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Karena sesuai yang tertera di surat kabar bahwa Mike dan Sally benar-benar dikeluarkan dari kampus. Dan Dan gak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengakui kehebatan Mike. Nah, secara kebetulan Mike mengajak Sally untuk melamar pekerjaan sebagai bagian surat menyurat di Monster Inc. Lalu di sanalah mereka berdua memulai karir sukses merambat ke setiap bagian. Sampai akhirnya Mike dan Sally menjadi tim menakut-nakuti yang memegang peringkat pertama di leaderboard. Kemudian film pun selesai. Wah, ngegemesin banget ya Mike Wazowski pas lagi muda. Dan ternyata pertemuan antara Mike dan Sally cukup complicated juga nih, gak bisa dibilang mulus-mulus aja. Layaknya manusia, para monster ini memiliki perasaan. Mereka jatuh cinta, kadang penuh rasa benci, licik, dan berprasangka. Yang pasti kalau ada yang merendahkan kita, buktiin aja, karena kita pasti bisa. Nah, Movie Rastis memberi skor 8/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Berapa skor nih yang mau kamu kasih buat film ini? Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.